Selamat pagi pemirsa. Kita lanjutkan latihan perhitungan kita menggunakan Excel untuk membuat model energi, modeling untuk baseline, energi baseline. Kemarin kita sudah bahas ya presentasi yang saya upload kemarin ya, sehari yang lalu, yaitu dengan menggunakan regression statistik ini kita bisa menentukan persamaannya ya, yaitu Y sama dengan sekian, ada di mana variabel X-nya itu ada 3 ya, artinya independent variabelnya ada 3, lalu dependent variabelnya energy consumption, dan ini adalah energy base load ya, energy base load. Lalu kita juga bisa dari persamaan ini kita bisa menghitung energi berdasarkan prediksi konsumsi energi berdasarkan persamaan ini. Kalau yang kita lihat di tabel ini ya, yang kita kemarin buat modelingnya, ini adalah konsumsi energi aktualnya ya, konsumsi energi aktual. Bagaimana kita menghitung energi prediksinya? Kita masukkan semua X1, X2, X3 ini variabel-variabel independennya ke setiap baris di setiap bulan. Misalnya ini ya, sederhana saja ini sama dengan 164333764,27. Oke, benar ya, 164333764 plus 2,039958 dikali ya X1-nya adalah pulp ya, plus itu minus 229,52507 dikali X2-nya adalah produk paper, dan ditambah 696,64181 oke, dikali X3-nya adalah tisu. Oke, kita enter, ini hasilnya ya, hasilnya ini. Lalu kita copy, kita lakukan di bulan-bulan yang berikutnya juga dengan cara yang sama, maka kita peroleh hasilnya ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah aktualnya, saya akan bikin komanya supaya kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Maka hasilnya ini mirip ya. Oke. Jadi kalau kita ini jumlahkan, hasilnya adalah ini, maka ini kita jumlahkan, hasilnya adalah ini. Bedanya sangat sedikit ya, sangat kecil. Kalau ini saya kurangi, saya lihat selisihnya berapa besar, maka ini saya kurangi selisihnya dengan ini. Sangat kecil ya, sangat kecil. Nah ini, jadi kita bisa melihat bahwa apa yang diprediksi dengan persamaan ini yang kita buat kemarin dengan regresi dibandingkan dengan yang energi aktual ya, dibandingkan dengan energi aktual. Jadi nanti kalau kita bisa lihat perbandingannya dengan grafik ya, dengan grafik kita bisa lihat dengan grafik. Nah ini misalnya, nah ini ya, hampir sama dari bulan ke bulan ya, yang merah dan biru ya. Yang merah ini adalah konsumsi prediksi, yang biru ini adalah aktualnya. Nah ini cara yang lain untuk memperoleh persamaan ini selain dengan menggunakan regresi multivarian ya, kita juga bisa menggunakan cara yang sederhana, yaitu menggunakan cara Linus. Bagaimana caranya? Coba Anda perhatikan di sini. Ini ada 4
variabel, ada 3 variabel, 1 variabel dependent, 3 variabel independent. Maka kita buat garis 4, kolom 4 ke samping, lalu 5 ke bawah. Kita blok 5 ke bawah. Nah, gitu. Lalu kita buat sama dengan di sini sama dengan, lalu tulis Linus. Nah, function Linus function. Nah, di sini ada permintaan non-YS ya, non-YS. Y-nya mana? Y-nya adalah ini, energi aktual. Ya. Lalu titik koma. Diminta di situ X-nya mana? X-nya kan ada 3 kolom ini. Kita blok 3 kolom ini. Ya, lalu konstanta. Katakanlah konstantanya 1 untuk memudahkan ya. 1 tanda kurung ya. Lalu setelah ini apa? Setelah ini shift control command. Kalau saya ini pakai MacBook jadi shift control return. Nah, di sini hasilnya. Shift control return. Muncul hasilnya ini. Nah, hasilnya ini. Kalau kita lihat di sini ya, ini apa? Nah, kita lihat di ini apa sih definisinya? Definisinya saya taruh di sini ya. Definisi dari masing-masing. Nah, ini saya letakkan di sini. Nah, ini. Maka ini adalah B-nya atau base load-nya. Lalu ini adalah konstanta dari X1. Ini X2, ini X3 ya, X3. Jadi kalau dari cara seperti ini, maka saya bisa menulis Y-nya juga. Persamaannya Y konsumsi energi sama dengan B-nya adalah ini. Konstanta atau base load-nya adalah ini 1643334,27 plus ya. Ini 2,0399 kali X1 ya, plus di situ minus 229,525 dikali X2 ya. Lalu plus 696,641 dikali X3. Nah, ini ya, persamaannya adalah ini ya. Nah, persamaan yang mirip ya, sama dengan yang di atas ya, cuma di sini pakai lebih sedikit pemilihan ininya aja, desimalnya ya. Jadi sama caranya Anda yang pakai yang kemarin regresi seperti ini maupun seperti ini sama hasilnya. Tetapi bagusnya Linus ini, kalau angkanya kita rubah, misalnya ini saya jadikan 0, Anda lihat ya, kalau saya jadikan 0, maka berubah, Linusnya langsung berubah. Ini perhitungannya langsung berubah. Berbeda dengan kalau kalau menggunakan regresi multivarian seperti yang kemarin, pakai cara seperti ini ya, pakai aplikasi yang regresi kemarin ini hasilnya, dia walaupun kita rubah tabel-tabel ini nggak berubah, dia tetap hasil yang pertama yang muncul. Tapi kalau menggunakan Linus, dia akan berubah angkanya otomatis. Mana R square-nya? Kalau Anda lihat di sini, ya kan? Ini adalah konstantanya, ini adalah base load-nya, ini konstanta untuk X1, konstanta untuk X2 dan seterusnya. Lalu R square-nya adalah ini, berarti X square-nya adalah ini. X square-nya adalah 0,77. Sama dengan hasil yang kemarin, R square-nya 0,77. Ya.
sama 0,7791 ya. Nah, yang lain adalah apa? Ini standar error, nanti ada gunanya sendiri. Ini standar error untuk yang di atas, standar error untuk yang ini X ini standar error untuk yang X ini, dan ini standar error untuk base load-nya. Dan ini adalah yang di bawahnya adalah standar error untuk Y. Ya, yang ini standar error untuk yang Y. Nilai Y-nya ini adalah standar error untuk nilai Y ini. Sedangkan standar error untuk nilai X adalah ini. Nah, ini adalah standar error untuk base load. Jadi masing-masing ada standar error nanti, ya kan? Untuk apa itu nanti kita lihat. Ini adalah standar error untuk base load, dan yang saya blok lalu menjadi orange ini adalah standar error untuk konstanta X, dan yang ini adalah standar error yang merah itu ada standar error untuk Y. Kan kita lihat di sini ada Y, B-nya adalah ini base load-nya. Ini adalah konstanta X1, konstanta X2, dan konstanta X3. Ya. Oke. Jadi kalau hasilnya, nah ini saya simpulkan di sini hasilnya seperti ini. Kalau Anda gunakan dan Anda gunakan Linus tadi, ini hasilnya ya sama. Persamaannya adalah ini. Nah, untuk mencek apakah persamaan itu oke atau tidak, kita gunakan ini. Nah, ini dia. Verify the validity of regression. Ya, verify the validity of regression. Ya, atau saya kasih cari warna yang lebih lembut. Oke. R square-nya berapa? 0,77. Mana R square-nya? R square-nya adalah ini. Nah, ini R square-nya. Jadi saya kasih warna misalnya hijau di sini R square-nya. Jadi ini adalah warna hijau di sini sama, ya. Lalu coefficient variance of root mean square itu harus kurang dari 0,2. Sorry, tadi R square lebih besar dari 0,75, ya, angka 0,77 berarti yes masuk. Coefficient variance of root mean square kurang dari 0,2. Apa ini? Ini adalah standar error, ya. Ini D52 itu adalah ini standar error untuk Y dibagi dengan jadi ini Anda lihat ini dibagi dengan F78 adalah ini, ya. F78 oke adalah ini. Nah, ini apa ini? Ini adalah rata-rata, nilai rata-rata dari Y. Kita tahu adalah Y adalah ini adalah Y axis, ya. Sumbu aksisnya adalah Y ini energi. Lalu average-nya, rata-rata dari setiap bulan, rata-rata dari konsumsi energi aktual setiap bulan adalah ini, ya, 11 juta sekian. Maka yang dinamakan coefficient of variance dari root mean square ini adalah ini, ya. Apa ini? Ini standar error untuk Y, ya, standar error untuk Y. Ini saya kasih biru, standar error untuk Y dibagi dengan rata-rata nilai dari Y. Rata-rata nilai dari Y. Jadi saya ulangi lagi, ini standar error dibagi dengan nilai rata-ratanya. Standar error dari Y, di mana definisinya ini dia. Ini kolom ketiga, ini kan penjelasannya. Nah, ini penjelasan untuk Linus, penjelasan untuk Linus. Ini adalah yang baris 3, ini adalah standar error dari Y yang besarnya 603.113 dibagi dengan ini 11 juta sekian. Hasilnya adalah ini 0,55, ya, 0,55. 0,055 itu lebih kecil dari 0,02. Berarti lebih kecil dari 0,2, artinya masuk, ya. Sudah verify dia. Yes, ya.
Lalu mean bias error, ya, mean bias error itu apa ini? Bagaimana cara menghitungnya? Ya, Anda harus kurangi dulu tadi yang energy predicted. Ya, energy predicted ini hasil perhitungan dikurangi dengan energi aktualnya, hasilnya adalah ini. Ya, ini adalah aktual dikurangi predicted. Ya, besarnya harus di absolut, besarnya positif, diabsolutkan. Ini dikurangi, ini dikurangi ini, hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya ini. Lalu mean bias error adalah ini, ya, saya kasih hijau. Selisih ini dibagi dengan ini, ya, dibagi dengan dibagi dengan total nilai aktualnya, ya, total nilai aktualnya. Hasilnya adalah ini, ya, hasilnya adalah ini. Jadi H77 yaitu ini, ini H77 ini, ya, hijau ini dibagi dengan nilai total dari energi. Ini ada selisih dari ini dan ini, aktual dan predicted. Lalu ini dibagi dengan yang total dari aktual, hasilnya adalah ini, mean bias error, ya, mean bias error. Dan hasilnya adalah mean bias error itu hasilnya cukup 0,000 sekian, kecil sekali, lebih kecil dari 0,005%. Berarti ini oke, yes, ya, ini yes. Gitu. Demikian juga independent variable sensitivity. Ini adalah konstanta ini dibagi dengan C50 bagi C51. Ini nilai konstantanya dibagi dengan ini. Ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini. X-nya saja. Ini kan disebutnya independent variable sensitivity. Independent variable mana? Ini independent variable. Ya, ini adalah independent variable. Konstantanya, sedangkan errornya standar errornya ini, standar errornya ini, ya. Standar errornya ini. Jadi ini dibagi ini, konstantanya dibagi dengan errornya, konstanta dibagi dengan errornya, hasilnya adalah ini. Ya, ini hasilnya. Oke. Dan yang terakhir adalah intercept statistik, yaitu perbandingan antara ini nilai standar errornya, ya, nilai standar errornya, ya, ini dibagi dengan nilai ini standar errornya 51 ini, 4215 ini, Jadi ini dibagi dengan ini. Hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah ini 3,8, dan 3,8 ini lebih besar daripada 2. Nah, ini cara mengecek validatinya. Jadi kalau mungkin validitinya, mungkin kalau Anda pernah belajar soal ini energy management dengan dengan penjelasan yang singkat, orang hanya menganggap R square saja. Tapi R square saja tidak cukup. Harus yang lain-lain juga, ya. Yang lain-lain juga. Nanti mungkin kita akan ada topik sendiri kenapa R square saja tidak cukup, ya. Walaupun seringkali di banyak presentasi, di banyak tulisan orang hanya fokus ke R square, ya. Tapi R square saja tidak cukup. Kita harus lihat biasnya, ya. Kita harus lihat errornya, kita harus lihat biasnya dan lain-lain. Demikian, mungkin nanti kita lanjut lagi ke presentasi akan datang.